Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian fikih kita. Masih masalah hudud, masyru'iyyatut tasattur fil hudud. Dianjurkan, disyariatkan untuk menutupi aib, khususnya dalam masalah hudud. Jadi Islam itu betapapun ada undang-undang atau hukum yang ketat dalam masalah perzinaan misalnya, tetap diusahakan bagaimana aib itu kalau bisa itu tertutupi, tidak disiarkan, tidak di blow up di mana Pak, TV atau radio atau koran seperti yang beberapa hari terakhir ini terjadi, ya. Siapa itu Pak? Manuk Ndoro. Oh iya, Manuk Ndoro yang jadi istrinya orang Kelantan, ya. Di blow up sedemikian rupa sampai aib-aibnya itu loh dibuka semuanya, ya. Nah, qad yakunu satrul asa ilajan najihan lilladina tawarratu fil jaraim. Kadang proses atau sesuatu yang kita tutup-tutupi pada satu dosa yang dilakukan oleh orang yang terjerumus itu, ya, qad yanhaduna ba'da irtikabiha. Ketika kita berusaha menutupi aib orang itu, kemudian dia sadar, aku iki dosa tapi koncoku iku weruh nang gak dicerita-critakno gitu. Kadang dengan itu semakin sadar itu, ya. Fayatubuna taubatan nasuha, setelah itu dia bertaubat dengan taubat yang nasuha. Wa yasta'nifuna hayatan nadhifatan, dan kemudian dia memulai kehidupan yang bersih, yang tidak ada noda atau dosa, dalam hal ini dosa hudud itu. Lihada syar'al Islam mutasattur alal mutatawwirina fil atham. Karena itu Islam mensyariatkan untuk bisa menutupi orang yang berdosa. Wa adamut ta'jili bi kashfi amrihim, dan tidak buru-buru mengungkapkan apa yang lagi dia lakukan, masalah yang dia alami. Ya, jadi tidak buru-buru langsung disebarkan gitu, sak kampung waro kabeh, sak Surabaya tahu semuanya. Karena apa? Orang itu lebih senang membahas kekurangan orang lain daripada membahas kelebihan orang lain. Jadi itu sifat dasar manusia itu, ya. Lebih enak, lebih santai, lebih senang nek mengungkap borok saudaranya daripada membahas kelebihan saudaranya. Endi sampean krungu ta ana bahas, "Uy kalau cah zakate kok akeh." Tahajud itu Masya Allah kayak jam 1 sampai jam 3. Mana ada gerombolan atau diskusi atau apa itu Pak, jagongan bakas ngono itu, ya. Yang ada atau yang banyak itu adalah membahas kekurangan orang lain. An Sa'id bin al-Musayyib qala balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin man aslama yuqalu lahu Hazzal. Dari Sa'id bin Musayyib, balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada berita kepada saya, kata Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini tabi'in, ya. Tapi di sini nggak dicantumkan siapa sahabat yang meriwayatkan itu. Sa'id bin Musayyib hanya mengatakan balaghani, ya.
ada informasi yang sampai ke saya bahwasanya Rasulullah pernah berkata kepada orang yang baru masuk Islam. Orang itu biasa dipanggil Hazal. Hazal ini, kata Sa'id bin Musayyib, qad jaa yashku rajulan bizina. Dia datang kepada Rasulullah mengadukan permasalahan orang tentang zina. Bahwasanya ada orang yang berzina gitu. Kondonang Nabi. Ya. Nah, cerita Hazal ini sebelum turun ayat surat An-Nur ayat yang keempat itu, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina, lam ya'tu bi arba'ati syuhada, yang kemudian tidak mampu mendatangkan 4 saksi, apa sanksinya? Fajliduhum samanina jaldah. Orang yang menuduh orang lain berbuat zina itu sanksinya dicambuk 80 kali. Nah, sebelum turun ayat ini, Hazal ini lapor nang Nabi. Umpamanya Hazal ini lapor nang Nabi setelah ayat ini dan dia tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka Hazal ini akan kena hukuman cambuk 80 kali. Nah, pada saat dia ceritakan Nabi kalau ada orang berbuat zina seperti itu, Rasulullah hanya berkomentar, ya Hazal, wahai Hazal, lau satartahu biridaika kana khairan laka. Umpamanya aib saudaramu itu kamu tutup dengan selendangmu, dengan sorbanmu, itu luwe apik kanggo kon. Lapo kon udal-udal kon cerita-cerita itu. Seandainya kamu tutupi dengan sorbanmu itu lebih baik. Artinya Rasulullah gak kepingin mendengar cerita seperti itu. Nah, kita kadang-kadang kan lebih seneng yang ngorek-ngorek seperti itu. Sopo. Sama di park-park no kupingi sopo. Ya, diteges-teges no arani, umai wah. Ya, kalau bisa ketika kita mendengar cerita itu, tidak. Ya, kalau bisa telinga kita itu selektif dari berita-berita seperti itu. Qala Yahya ibn Sa'id, fahadattu bihadzal hadits fi majlisin fihi Yazid ibn Nu'aib ibn Hazal al-Aslami, faqala Yazid, Hazal jaddi, hadzal haditsu haqqun. Yahya bin Sa'id menceritakan hadis ini di suatu majelis, yang di majelis itu ada seorang namanya Yazid bin Naim bin Hazal. Berarti Yazid ini putune Hazal. Yazid bin Naim, Naimi anai Hazal. Faqala Yazid, cucunya itu mengatakan, Hazal jaddi wa hadzal haditsu haqqun. Kata cucunya Hazal ini, Hazal itu kakek saya dan hadis ini benar adanya. Artinya Rasulullah mengatakan, ya Hazal, lau satartahu biridaika kana khairan laka, itu benar. Hazal, seandainya aib itu kamu tutupi dengan sorbanmu, itu lebih baik bagimu daripada kamu menceritakan aib orang lain. Warawa Ibnu Majah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man satara aurata akhihil muslim. Kata Rasulullah, siapa yang menutupi auratnya, aibnya saudaranya yang muslim, saudara muslim, ya, satarallahu auratahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi aibnya, menutupi auratnya nanti di akhirat. Jadi kalau kita ini serajin menutupi aib orang lain, maka nanti di akhirat aib kita, kekurangan kita, aurat kita itu akan ditutupi oleh Allah. Wa man kashafa aurata akhihi kashafallahu auratahu hatta yafdahahu fi baitihi. Tapi kalau dia itu rajin mengungkap aib saudaranya,
ngorek-ngorek kekurangan tetangganya, maka kasyafallahu auratahu, maka Allah akan membuka aurat orang itu. Allah akan mengungkap borok atau aib orang itu, hatta yafdahahu fi baitihi, sampai aibnya itu jelas di lingkungannya. Artinya orang rumahnya, tetangganya, kampungnya itu tahu semua bahwa orang itu punya aib. Kenapa? Karena dia tidak mampu menutupi aib saudaranya. Bahkan aib saudaranya itu dibuka, diceritakan, di blow up dan seterusnya, maka Allah akan membuka aib dia. Nah, kita lanjutkan. Wa hadza yajibu an yakuna binisbah ila man lam ya'tad az-zina wa lam yattahiq bihi. Kita itu punya tanggung jawab untuk menutupi kekurangan aib saudara kita ketika saudara kita itu memang berusaha menutupinya dan dia itu bukan tipe orang yang biasa melakukan dosa itu. Tapi kalau dia itu habis berzina cerita-cerita, bangga dengan perbuatannya, atau memang biasa dia melakukan zina misalnya, untuk orang yang biasa melakukan dosa itu kita tidak patut, tidak mesti, tidak harus menutupi. Wong dia sendiri sering kok. Jadi kita menutupi itu adalah bagi orang yang memang nggak pernah dia itu berbuat itu kemudian terjerumus gitu loh, salah satu kesalahan fatal misalnya, berzina gitu, kita berusaha menutupi, Amma idza wasala al-hal ila isya'atiha fayajibu kaunuhu syahadat. Tapi kalau dia itu sudah biasa, atau dosa zina itu sudah di mana-mana, lingkungannya itu lingkungan berzina misalnya, maka kalau masyarakat kita sudah banyak melakukan hal itu, maka tidak ada kesempatan, tidak ada hal untuk menutupi. Artinya kalau masyarakat kita sudah permisif seperti ini, nah ini kita harus kita lakukan tindakan preventif. Bagaimana? Ya dihukum masyarakat misalnya. Ayo, anake sapa iki sing berbuat zina dengan tetangganya dan seterusnya, itu harus ada hukuman yang tegas meskipun barangkali tidak rajam misalnya. Masyarakat itu harus tegas. Ya. Jangan sampai anak-anak kita dibiarkan pergaulan bebas seperti itu. Satrul muslim nafsahu bal 'alal muslim an yastura nafsahu wa la yafdhahuha bil hadithi amma yasturu anhu min ithmin aw iqrarin amamal hakim. Ya. Seorang muslim itu bukan hanya harus menutupi aib saudaranya, tapi seorang muslim itu juga harus menutupi aib dirinya. Ya, tadi saya bilang jangan sampai kita berbuat dosa kemudian cerita-cerita. Aku mau jujur sandal masjid, apik. Nekerman. Apik ki anyar jono cape. Apa kerfil? Nyolong kondo-kondo iki. Ya. Itu dosa tapi bangga. Harus ditutupi. Ini bukan berarti ngajari nyolong mbek meneng-menengan loh, Pak. Gak oleh nyolong itu ya. Rawal Imam Malik fil Muwatta an Zaid ibnu Aslam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas qad ana lakum an tantahu an hududillah. Wahai manusia, telah datang kepada kalian agar kalian itu berhenti untuk melanggar aturan Allah. Man asaba syai'an min hadhil qadirah, siapa yang terkena atau melakukan atau kecemplung dosa itu, falyastatir bisatrillah, maka berlindunglah
bernaunglah, bersembunyilah ya di belakang satirnya Allah. Fa innahu man yubti lana safhatahu nakum alaihi kitab Allah. Kalau aib itu kemudian sampai terbuka dan sampai kepada hakim, maka nukim alaihi kitab Allah, kami akan tegakkan hukum itu sesuai dengan kitab Allah. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwasanya masalah taruhlah misalnya pembunuhan misalnya, ya, atau mencuri misalnya, kalau kemudian saling memaafkan gitu terus sandalnya dikembalikan, ya tidak sampai ke hakim, ya nggak ada hukuman potong tangan. Tapi kalau sampai tidak ada damai sampai dilaporkan ke hakim, maka hakim wajib memutuskan dengan hukum yang berlaku. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hukuman di dunia ini, misalnya kalau mencuri dipotong, atau kalau zina muhsan dirajam, apakah hukuman-hukuman seperti itu bisa menghapus dosanya? Artinya orang yang berzina kemudian sudah dirajam di dunia, apakah kemudian dosa zina itu sudah hilang? Sehingga dia itu nanti di akhirat seakan-akan tidak pernah berzina? Ya, ini yang kita bahas. Yara aktsarul ulama anal hududa idza uqimat kanat mukaffiratun lima iqtarafa min asamin. Sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya hudud pidana, hukuman pidana itu kalau ditegakkan, dilaksanakan, maka hukuman itu mukaffiratun, bisa menjadi penebus dosa yang dia lakukan, menghapus dosa yang dia lakukan. Wa annahu la yu'adzab fil akhirah, dan dia tidak diazab dengan dosa yang dilakukan itu karena sudah dihukum di dunia. Makanya tidak heran kalau kemudian ada sahabiah yang lapor ke Nabi bahwasanya dia, ya Rasulullah, saya hamil ini karena zina dan saya ingin bersih dari dosa ini. Rasulullah pertama enggak gubris, kedua enggak gubris karena mendesak terus, ya Rasulullah, aku ingin bersih. Jadi Rasulullah, wis mulya dhisik, nanti kalau anakmu itu lahir ngomong. Nah, baru setelah anak hasil zina itu lahir, baru kemudian hukum rajam. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah SAW menyolati perempuan itu. Umar gak setuju. Rasulullah, apakah panjenengan iku nyolati orang yang telah berbuat zina? Wong zina kok disolati? Jarene Nabi Umar, dosanya perempuan ini, dosa zinanya perempuan ini, ya, sudah ditebus dengan taubatnya, dengan hukuman rajam itu. Dan taubat orang ini seandainya dibagikan penduduk Mekah itu cukup. Seandainya dibagikan yang hadir ini loh, cukup taubatnya itu. Artinya saking seriusnya dia itu bertaubat. Makanya Rasulullah kemudian mau menyolati dia. Ya, cara ini Umar itu logikanya, lowong dosa gede kok disolati. Mau aku nak ciri Umar tapi ya. Tapi Rasulullah menjelaskan bahwa perempuan ini sudah bertaubat. Dan salah satu bukti taubatnya itu dia rela untuk dihukum, dirajam sampai meninggal. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima rawahu al-Bukhari wa Muslim an Ubadah ibn Samit qala, kunna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fi majlisin. Kata Ubadah bin Samit, kami pernah bersama Rasulullah dalam satu majlis, dan Rasulullah pada saat itu bersabda begini, tabaya'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Berbaiatlah kalian kepadaku, berjanjilah kalian kepadaku. Apa janjinya? Yang pertama, alla tusyrik billahi syai'an. Berjanji untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu.
tidak menyekutukan dengan patung, tidak menyekutukan dengan kuburan, tidak menyekutukan dengan pohon yang dikeramatkan, tidak menyekutukan dengan goa dan seterusnya. Itu yang diminta oleh Rasulullah. Berbaiatlah kalian kepadaku. Yang pertama, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, wala tazinu. Wala tazinu. Jangan kalian berzina. Artinya berbaiatlah, berjanjilah kepadaku bahwasanya kalian itu tidak akan melakukan perzinaan. Ya, dan perzinaan sekarang sudah luar biasa. Salah satu bukti luar biasanya itu adalah banyak anak bayi yang dibuang di selokan, tong sampah dan seterusnya. Itu belum yang dilokalisasi. Ya, itu belum yang dilokalisasi. Makanya kata Rasulullah, salah satu tanda hari kiamat atau dekatnya hari kiamat itu adalah idza zaharoz zina. Ketika zina itu sudah banyak dilakukan dengan terang-terangan. Ya. Sudah tersebar zina itu di semua elemen masyarakat. Baik yang paling elit yang sampai paling rendahan itu melakukan perzinahan. Banyak yang melakukan perzinahan. Kata Rasulullah, jangan melakukan zina. Wala tasraqu. Jangan kalian mencuri. Ya. Mencuri. Mencuri apa saja. Korupsi itu pencurian. Pencurian dengan cara canggih itu korupsi. Seorang pejabat hanya mengirim nomor rekeningnya. Kirimin nang nomor iki, wis pindah kabeh, Pak. Gak ada yang gawa mobil, gak ada yang gawa lenggis, gak ada yang gawa kunci. Kirimin nang rekening iki. Mlebu kabeh wisan kembrutuk. Itu pencurian. Atau mungkin mencuri yang tidak terasa kita mencuri itu mencuri waktu kerja. Kowe nyambut gawe keluyuran nang pasar. Makanya ada tindakan Satpol PP itu merahasia pasar-pasar sing pakaian dinas waya kerja kok kelenceran cekeli itu nggak tahu di mana kemarin itu kota mana itu ya. Nah, itu dalam rangka untuk mengurangi pencurian waktu. Dan berapa banyak waktu yang mestinya berharga itu dicuri oleh orang yang tidak ngerti bahwa itu juga termasuk pencurian. Pesannya lagi, janji yang harus ditepati atau yang diminta oleh Rasulullah kepada sahabatnya, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan membunuh orang ya kecuali dengan cara yang hak. Artinya kita tidak boleh membunuh. Tapi di sini ada illa bil haqqi, berarti ada pembunuhan yang hak ada. Apa pembunuhan yang hak itu? Misalnya eksekutor yang dia ditugasi oleh lembaga kehakiman untuk menembak atau mengeksekusi. Itu kan pembunuh juga toh? Pembunuh enggak? Pembunuh. Apakah dia harus dibunuh? Loh tidak, dia itu membunuh dengan cara yang hak. Ya. Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang menepati janjinya, tidak mensekutukan Allah, tidak berzina, tidak mencuri. Saya malu kalau Bagas mencuri dekat-dekat Suramadu. Katanya ada mencuri besi seberat berapa ton, Pak? 14 atau 40 ton. Ya. Saman kurungu enggak? Nyolong besi sekian puluh ton iki piye carane? Ya. Itu dosa itu. Wala taqtulun nafsa, jangan membunuh. Baik dengan pisau atau racun atau menyuruh orang lain seperti yang terjadi di Bali kemarin. Ya, itu kan membunuh dengan menyewa orang lain. Jangan, tidak boleh itu. Kalau di antara kalian itu faman waffa minkum, di antara kalian itu menepati janji itu, fa ajruhu 'ala Allah, maka dia berhak mendapatkan pahala dari Allah.
Wa man asaba syai'an min dzalika, kalau ada yang melakukan hal itu, kena apese awak, nyolong misale, terus ketangkep, fa'uqiba, kemudian dihukum, fahuwa kafaratun lahu, maka hukuman itu bisa menjadi kafarah, bisa menjadi penghapus dari kesalahannya itu. Ya masalahnya di negara kita, daerah kita tidak ada hukuman ini. Ya, jadi wong sing nyolong, wong sing zina iku gak ana kafarah, menino akhirat kabeh iku. Totalane. Ya. Wa man asaba syai'an min dzalika, siapa yang melakukan hal itu, fasatarahu Allahu alaihi, ya. Kemudian ditutupi, artinya gak konangan, nyolong gak konangan, zina ya gak ketara misale, fa amruhu ilallahi, maka itu urusan dia dengan Allah, insya'a afa anhu wa insya'a azabahu. Kalau Allah berkehendak dia akan diampuni, tapi kalau Allah berkehendak yang lain juga dia akan disiksa. Ya. Oh, paling diampuni, ojo ngono dhisik. Jangan ingat waman afa anhu. Allah itu Maha Pengampun, diampuni gak apa-apa. Tolong titik-titik lu. Jangan hanya ingat kata-kata insya'a afa, tapi ingat insya'a azaba. Kalau Allah berkehendak dia akan diampuni, dan kalau Allah berkehendak dia akan disiksa. Ingat siksanya itu, ojo ingat diampuninya. Ya. Iya ndak iya nek gak. Nah ini. Wa iqamatul haddi wa in kana mukaffiratun lil atham fa innaha ma'a dzalika zajiratun an iqtirafiha fa hiya jawabir wa zawajir ma'an, ya. Jadi meskipun hukuman itu sebagai penghapus dosanya, maka bukan berarti kita itu menganggap enteng dosa itu. Kita harus yakin bahwasanya kalau melakukan dosa itu kita akan mendapatkan murka dari Allah. Nah, bagaimana hukumnya menunaikan hudud di daerah peperangan? Misalnya kalau dulu saya pernah ingat itu ada pasukan atau sekelompok kaum muslimin yang berjuang di Ambon, kemudian salah satu anggotanya melakukan perzinaan, kemudian dihukum mati kalau nggak salah, ya wallahu alam bisawab. Nah itu boleh nggak? Boleh nggak kita menghukum atau menegakkan atau mengeksekusi orang, ya, di darul harbi, di daerah yang di situ ada konflik? Zahaba fariqun minal ulama ila anal hudud tuqamu fi daril harbi kama tuqamu fi daril islam tuna tafriqati bainahima. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya menegakkan hudud itu dilakukan baik di negara yang sedang berkecamuk perang atau di daerah yang aman. Tidak membedakan ini daerah aman atau daerah perang. Kenapa? Li'annal amra biiqamatiha amun lam yukhassu daran duna darin. Karena perintah untuk menegakkan hudud itu tidak dibatasi, tidak dikhususkan suatu negara tertentu, ya, dan tidak dilakukan di negara yang lain. Nah, wa mimman dhahaba ila hadza Malikun wal Laits ibnu Sa'd. Yang berpendapat bahwasanya tidak ada bedanya antara Darul Islam dengan Darul Al-Harbi, itu adalah pendapatnya Imam Malik dan Al-Laitsi. Imam Al-Laitsi. Sementara Abu Hanifah wa ghairuhu, idza ghaza amirun ardal harbi fa innahu la yakimul haddu ala ahadin min junudihi fi askarihi. Kata Abu Hanifah, kalau ada amir, panglima yang berperang di daerah perang, maka amir itu la yuqimul hadda, tidak boleh menegakkan had, ya, kepada tentaranya.
illa ayyakuna imamu Misr au Syam au al-Iraq fayuqimul hudud fi askarihi, kecuali pemimpin Mesir atau Syam atau Irak. Jadi artinya sekelompok pasukan tadi, misalnya ini pasukan semuanya ini, kemudian dikirim ke daerah konflik. Nah, salah satu anggota pasukan ini itu melakukan perzinaan misalnya, maka dalam mazhab Abu Hanifah tidak boleh panglima itu mengeksekusi sendiri. Ya. Wa hujjatu haula'i anna iqamatul hudud fi daril harbi qad tuhmal al-mahdud 'ala al-iltihaq bil kufr. Kenapa kok tidak boleh? Karena ketika hukuman seperti itu diterapkan di dalam daerah konflik atau daerah perang, negara perang, qad tuhmal al-mahdud 'ala al-iltihaq bil kufri. Dikhawatirkan kalau hukuman itu ditegakkan itu nanti banyak anggotanya yang pindah ke agama orang kafir. Oh, timbangan di rajam wis aku tak murtad ae. Ya, atau melayu nang daerah nang pasukan musuh. Wa hadza huwa ar-rajih. Ya. Kenapa wadzalika anna hadza haddun min hududillah wa qad naha an iqamatihi fil ghazwi khasyata an yatarattab alaihi ma huwa syarrun minhu. Ya. Dan ini yang benar kata penulis buku ini. Kenapa? Karena hukuman Allah itu kenapa dilarang untuk dilakukan di negara yang sedang berkecamuk perang? Khasyata an yatarattab alaihi ma huwa syarrun minhu. Takut-takut kalau efeknya itu lebih buruk daripada perang itu sendiri. Perang itu buruk. Kono perang api. Cuman lihat Irak ini sekarang kayak opo itu. Afghanistan kayak apa? Vietnam kayak apa? Ya. Perang itu buruk. Nah, Islam tidak ingin kalau efek daripada penegakan hukum di medan perang itu atau di daerah konflik itu mendatangkan efek yang lebih jelek dari perang itu sendiri. Dan keluar dari Islam itu efek yang lebih jelek daripada perang itu sendiri. Waqad nassa Ahmad wa Ishaq wa Ibn Rahawayh wal Auza'i wa ghairuhum min al-ulama ala anna al-hudud la tuqamu fi ardil aduwi. Ya, Imam Ahmad, Ishaq, Ibn Rahawi dan Imam Al-Auza'i dan beberapa ulama yang lain mengatakan la tuqamu fi ardil adu. Hukuman pidana itu, hudud itu tidak boleh dilaksanakan di bumi musuh atau negara musuh. Wa alaihi ijma'us sahabah dan sependapat dengan mereka itu adalah termasuk beberapa sahabat. Wa kana Abu Mihjan As-Saqafi radhiyallahu anhu la yastati'u sabran an sabril khamr fashurbuha fi waqatil Qadisiyah fahabasahu Amirul Jaisi Sa'd ibn Abi Waqqas wa amarahu bi taqyidihi falamma iltaqal Ja'man qala Abu Mihjan kafa huznan an tutratal khayla bil qina watruk mashdudan alayya wasaqiya. Ya. Jadi kata Abu Mihjan la yastati'u sabran an syubril khamar. Dia itu pernah ikut perang dan gak sabar untuk minum khamr itu. Ditahan-tahan gak kuat. Fasyaribaha fi waqi'atil Qadisiyah, maka dia sempat minum pada perang Qadisiyah itu. Nah, fahabasahu Amirul Jais Sa'ad ibni Abi Waqqas. Kemudian Amir tentaranya atau panglima perang itu yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas menangkap dia dan mengurung dia. Ya. Wa amara bi taqyidihi. Sa'ad bin Abi Waqqas menyuruh untuk menali, dicancang gitu ya. Tapi enggak dilakukan eksekusi peminum khamr ya, yaitu dicambuk.
Sampai dan Nisa biasa wonten tulisan yang denger iki. 33. Oh, ya sliden nang jero kene. Oke. Ada yang ditanyakan, Bapak hadirin sekalian? Itu mic-nya kalau ada yang bertanya, monggo. Sambil nunggu Isya. Undi sing ngerokok. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam bab ini penjelasan Ustaz tadi masalah pencurian dalam bentuk tidak dilakukan oleh tangan, akan tapi telepon. Silakan transfer ke rekening saya. Atau pencurian waktu seperti yang Ustaz terangkan tadi. Dalam hukum atau materi yang Ustaz sampaikan ini, bentuk hududnya gimana Ustaz? Apakah kakinya yang dipotong karena jalan-jalan? Ya. Atau karena telepon kupingnya yang dipotong Ustaz? Terima kasih. Kupingnya di iris gitu ya. Baik. Pencurian itu kan tidak harus dilakukan dengan tangan. Ya toh? Tapi intinya adalah orang itu mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak halal, itu kan mencuri. Ya. Memang sulit. Bagaimana orang menyuruh mentransfer itu? Ini nyolong taruhlah cuma berapa gitu, dihukum. Terus ada yang nyolong sampai miliaran, itu nggak dihukum, itu nggak adil. Apapun caranya. Nah, yang jelas kalau sesuatu atau barang itu jelas dicuri, ada barangnya, ada materi yang dicuri, itu memang walaupun dengan ditransfer atau apa, kalau memang di daerah atau negara itu diterapkan hukum, ya dia harus kena hukum. Yang sulit itu memang menghukum pencuri waktu. Ukurannya apa? Ya, tadi saya sendiri itu himbauan saja sesungguhnya. Ya, jadi kalau banyak di antara pegawai-pegawai yang kelenceran pada waktu tugas atau anggota dewan yang tidak masuk, mestinya dia rapat, nah itu kan nyuri waktu itu. Ya. Tapi aplikasi hukumannya apakah kemudian sing dipotong ya menyolong waktu. Ya. Tidak ada aplikasinya. Itu himbauan. Tapi kalau yang transfer tadi bukan telinganya yang dipotong, walaupun ya teleponnya itu lewat telinga. Nah, aku mbek nyolong lewat kuping. Terus disilet kupingnya ya ora. Ya tetap hukumannya, kalau memang ada hukuman itu ya tangannya, atau bahkan lebih dari itu, wong nyolongnya akeh kok. Ya. Ya, oke. Kalau mencuri waktu tadi itu himbauan, jangan sampai di antara kita ya, khususnya yang berkaitan dengan kedinasan, itu mencuri atau mengurangi waktu kerja. Oke. Ada yang lain? Ini azan apa muqaddimah azan ini? Muqaddimah. Itu barangkali Bapak dan hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah besok bab tentang ini. Apakah boleh seorang hakim itu memutuskan putusan dengan apa yang dilihat sendiri? Jadi hakim itu ngonangi ada pencurian gitu. Oh, dia itu hakim. Boleh nggak dia itu memutuskan perkara itu tanpa ada saksi? Pokoknya aku nyawang kau niku nyolong, langsung diputus sama dewi oleh nggak? Nah, itu nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ya, setelah itu membahas tentang khamr dan bagaimana hukuman yang harus dilakukan bagi para peminum khamr. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.